Sekali lagi mari jemaat angkat kedua tangan saudara nyanyi lagu ini. Tuhan selalu. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Siapa yang pernah ditolong oleh kasih-Nya? Mari kita bersyukur. Katakan terima kasih. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Lord, You are so faithful. Engkau sangat setia dalam hidup kami. So many times we feel that there is no ways. We are in the corner. We need help. We are so powerless. But Your goodness and Your mercy never late to rescue us. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Di suatu pagi hari ini kami mengangkat tangan kami. We say thank You Lord. Thank You Lord. Thank You Lord. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara katakan terima kasih. Thank You Lord for Your faithfulness. Thank You Lord for Your goodness. Thank You that You never leave us nor forsake us. Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih kalau Engkau angkat kami. Terima kasih kalau utang-utang kami semua Tuhan tolong. Sakit penyakit kami Tuhan sembuhkan. Pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. You are so faithful. You are so faithful. Terima kasih. Dalam pagi hari ini, all about Your goodness, semua tentang kebaikan-Mu. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apa ini ya Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu meneguhkan, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Baik, saya percaya hari ini adalah long weekend. Nah, banyak yang izin, Pastor saya nggak bisa datang, saya harus pergi kemana dan sebagainya. Tapi look at that, hari ini semua jiwa-jiwa datang haus dan lapar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jiwa-jiwa datang haus, dan saya percaya waktu kita datang haus dan lapar akan Dia, maka Tuhan mengenyangkan kita. Shalom semua yang diberkati di jamaah Tuhan, lambaikan tangan pagi hari. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya mau nyapa, ada Eriko, namanya Eriko, kokonya Erika. Oke, welcome, tepuk tangan Eriko. Ya, semoga kerasan di Amerika akan di sini selama 3 bulan. Haleluya, betul ya Eriko. Nah, beberapa izin untuk keluar kota, liburan banyak sekali, tapi kita percaya tempat ini masih penuh dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Bro Otniel dan tim, welcome back. Wah, udah sebulan gak ketemu, kayaknya tambah gendut. Saya yang tambah gendut, bukan Anda. Haleluya. Puji Tuhan, dari Uber jadi cateringan sekarang. Haleluya. Haujek masakannya. Oke, siapa lagi yang belum saya sapa? Alright. Oke, baik. Oh, Ciaju. Salam Ciaju. Haleluya, sudah hampir 3-4 bulan gak ketemu. Tepuk tangan buat Ciaju. Datang lagi ya, Ciaju. Haleluya. Baik, perlu disapa tadi. Oke, baik. Baik, yang ada di grup, yang ada di Zoom, shalom, salam. Saya tadi lihat ada siapa ya, Ibu Elizabeth kalau nggak salah. Ya, suaminya, ya istrinya Pak Jo. Shalom, Pak Jo ada di sini bersama dengan anak. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, hari Selasa, hari Senin ya, hari Senin kemarin
Giselle ya, apa? Gresel, oke, Gresel atau Grace ya sudah lahir dengan sehat dan kuat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari Minggu kita doakan dan lahir dengan sehat. Congratulations Ibu Elizabeth yang sudah ya ditolong disertai Tuhan. Shalom semua, Bu Wiwin, Dr. Tommy, Bu Wenwen, Cililis, Bu Indah, Kak Indah, Marcella, Tante Elis, Marcella, Bro Hendra, oke, siapa lagi? Tante Ida, shalom, shalom semuanya. Ci Yun Yun, shalom semua. Oke, baik Bapak Saudara, kita lanjut dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita buka surat Kejadian pasal 6, Genesis chapter 6, Kejadian pasal 6 ayat 8 dan ayat 9 ya. Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai ayat 9. Ya, kita percaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan akan berbicara buat kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Hari ini, we are today going to talk about the destiny of God atau tujuan Tuhan. Kejadian pasal 6 saya baca buat saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu ayat ke-8. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya lanjut ayat 22, saya lompat ya, saudara boleh baca di rumah cerita tentang Nuh. Ayat 22 dikatakan begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, melakukan firman Tuhan ya, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan. Let me say this to begin our sermon with, our God is God with destiny, our God is God with a purpose. Nothing happen in our life happen by accident. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana. Setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya Tuhan punya rencana. Tuhan kita ini, Pastor Gilbert ngomong, Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng-iseng. Ya, sedih dong kalau kita punya Tuhan. Tuhanku adalah Tuhan yang iseng-iseng. Contoh nih, aku iseng-iseng lah bawa Eriko dari Harapan Indah dilempar ke Philadelphia, iseng-iseng. Waduh, kalau aku punya ya iseng-iseng lah bawa Joe dari Kalimantan Barat, Kuntian, dilemparlah ke Philadelphia. Coba dia make it or not? Enggak, saudara. Tuhan kita nggak pernah iseng-iseng. If you are here, if we are here, God has destiny. God has purpose. Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan ciptakan kita, kalau kita ada di dunia ini, kalau kita ada di Philadelphia, if we are here in this city, in this country, in this community, kita ada di komunitas ini, Tuhan punya rencana. Karena sekali lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng-iseng, tetapi Dia Tuhan yang rancangannya dahsyat, ajaib dan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Yang kedua dikatakan begini Bapak, Yeremia 29:11, rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu baik, karena Dia menyerahkan hidupnya bagi kita, mati di kayu salib, Dia tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Sejak dunia diciptakan, Tuhan memberikan kepada kita Taman Eden, bukan Taman Edan, saudara. Ya, Taman Eden, makanannya hauce, ya, airnya jernih, pemandangannya luar biasa. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Saudara jangan pernah berpikir kalau Tuhan menciptakan yang jahat buatku, Tuhan memberikan sakit penyakit buatku, Tuhan memberikan keberangkrutan buatku. No. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Yang sudah menikah dan punya anak, lambaikan tangan. Yang belum didoakan supaya punya anak, banyak jemaat. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang punya anak, Anda akan memberikan sekolah yang terbaik, makanan yang terbaik, kamar kosan yang terbaik, masa depan yang terbaik. Itu aja Bapak dan anak, Bapak dan Papa di dunia. Bagaimana dengan Bapak dan Papa kita di surga? Saya percaya He always try to give us the best.
Bayangkan saudara, waktu Yesus menyelamatkan kita, dia mati di kayu salib. Yang Tuhan kirim ke dunia itu bukan malaikat, bukan kroco, tetapi the best of the best, anaknya. Jadi saya mau saudara percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang the best buat kita. Loh, kalau Tuhan memberikan yang the best, kenapa ada air bah, Pak? Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 6. Kalau Tuhan baik, kenapa kok ada pandemik, Pak? Kenapa kok ada coronavirus? Kenapa kita pakai masker? Harus booster. Jadi masih beberapa masih pakai masker. Harus krisis ekonomi. Krisis ekonomi belum selesai. Rusia, Vladimir Putin dan Zelensky berantem. Seluruh dunia ikut bingung dan sebagainya. Why bad thing happen? If God is good God, if God have a great God, why bad things happen in good people? Why many things happen that we don't know right now? We don't understand why. Why and why? Banyak yang tanya, biasa kerja seminggu, kerjanya cuma 3 hari. Kalau Tuhan baik, kenapa aku punya cancer, Pak? Kalau Tuhan baik, kenapa aku nggak cukup kerjanya, Pak? Kalau Tuhan baik, kenapa masalah ini, masalah itu, stroke terjadi dan sebagainya? Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kesakitan. Tuhan tidak pernah merancangkan air bah. Pasal yang ke-5 dan ke-6 dikatakan karena manusia jahat. Karena manusia ikut kehendaknya sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Taman Eden, bukan Taman Edan, saudara. Tapi Adam dan Hawa keluar dari kehendak Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Tapi manusia berbuat jahat. Saling membunuh, saling mencurigai, saling mencuri dan sebagainya. Alkitab berkata Tuhan harus turun tangan untuk membersihkan dunia. Dan hari itu ada satu pribadi yang mendapatkan pesan Tuhan, yaitu Nuh. Dan Nuh mendapatkan pesan Tuhan. Pesan Tuhan padanya adalah, aku akan membersihkan dunia. Aku akan restart. Siapa yang punya komputer? Kalau komputer saudara hang, apa yang saudara lakukan? Saudara hammer pakai besi? No, I don't think so. Also install, reinstall again. Siapa yang pernah reinstall komputernya? Waktu saudara sedang main komputer anak saudara pencet jepret, gak bisa ya saudara. Pernah ngalami? Saya tuh kalau ngerjakan tugas paling aman di atas jam 10 malam. Karena saya ngerjakan tugas saya jam 8, jam 7. Jesslyn masuk, jepret, pencet. Nanti Niko saya gendong cuma, wah jepret. Akhirnya komputernya hang. Siapa yang pernah komputernya hang? Apa yang kita lakukan? Restart. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan di Kejadian 5 dan 6. Restart again. Dunia kacau, dunia chaos. People kill people. People not honor other people. So God said, it's the time to restart again. Like a computer, restart again. Sehingga air bah terjadi 40 hari 40 malam. Tetapi yang menarik, Tuhan tetap rencananya adalah dia mau umat Tuhan di dunia ini saling mengasihi, cinta Tuhan, diberikan kehidupan yang baik, yang dahsyat dan luar biasa. Saya mau beritahu, dia bukan Tuhan yang jahat. Kenapa air bah harus dilakukan? Supaya tatanan kehidupan manusia yang baru, tatanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak jahat, tetapi saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Di Mesir, Israel ditahan, dianiaya, ditekan 400 tahun. Ingat, bukan rencana Tuhan supaya Israel dianiaya, diperbudak. No, it's not God's plan. Tetapi rencana Tuhan adalah mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dari perbudakan, mereka keluar dari tangan besinya Fir'aun. Dan Tuhan memberikan kepadanya a promised land. Tanah yang penuh dengan susu, madu, berlimpah-limpah. Karena Tuhan baik, rancangannya baik, masa depan yang Tuhan berikan bagi kita adalah masa depan yang baik. Yang setuju katakan amin. Memang awalnya mungkin susah. Saya cerita, beberapa di antara kita mungkin sampai Philadelphia, uangnya sudah habis,
pas-pasan, udah jual yang ada di Indonesia. Memang awalnya susah, tapi percayalah endingnya ada happy ending. Dan kita percaya Tuhan merancangkan yang terbaik bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Saya setuju, katakan amin. Ya saudara, Israel dibawa ke tanah perjanjian karena rencana Tuhan buat Israel bukan di Mesir, bukan diperbudak. He has a good God. He has a great plan, a great purpose for Israel. So that's why God took one outside of Egypt and went to the promised land. Ada promised land yang Tuhan berikan. Pertama, apa planningnya Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Let me make point. Poin yang pertama, saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan mau anak-anaknya dibebaskan dan diselamatkan dari segala belenggu dosa. Itu kehendak Tuhan. Ingat sekali lagi, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka bisa menikmati segalanya. Mereka berhubungan mesra dengan Tuhan. Tapi karena dosa, maka mereka harus terikat dengan dosa. Firman Tuhan berkata, waktu itu mereka telanjang, tidak malu. Mereka nggak perlu bekerja keras sampai meneteskan keringat seperti kita kalau udah kerja, apalagi summer, keringat, mandi keringat dan sebagainya. We didn't need to do that. Adam dan Hawa sebenarnya nggak perlu melakukan itu. Karena apa? Tuhan sudah kasih berkat. Tuhan sudah sediakan Taman Eden. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Tapi karena dosa manusia yang mengikat, karena judi, karena kita nggak memberi yang terbaik, karena kita melakukan kegiatan, karena drug, karena segalanya, sehingga uang kita terikat. Saudara, kalau udah terikat drug itu dari drug ke drug, dari high ke high. Saya kalau lewat jalan itu anak-anak muda di sini, di kiri kanan kita, uangnya habis untuk drug. Sampai minta ketok, can you give me $1? Can you give me $10? Can you give me? Saudara-saudara, kenapa terikat? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tak mau kita terikat. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan mau kita bebas. Nikmati kebebasan. Ini adalah bulan September, minggu yang lalu kita masih Agustus. Indonesia harus bebas. Karena Indonesia bebas merdeka dari penjajah, maka Indonesia sekarang dibangun luar biasa. Bayangkan kalau masih dijajah, orang yang terjajah, orang yang terikat, kalau masih ada dosa dalam hidup kita yang mengikat kita, saudara tidak akan mengalahkan namanya freedom itu. Hari ini Tuhan mau beritahu buat kita semua, Tuhan mau kita bebas. Katakan bebas. Kurang keras, katakan bebas. Dalam bahasa yang dikatakan freedom. Tuhan mau saudara bebas dari utang. Yang setuju katakan amin. Utang kredit card, semua yang mau utang kredit card lunas angkat tangan. Yang nggak angkat tangan nggak lunas kredit cardnya, amin. Aduh, utang semua. Saudara, Tuhan mau kita bebas dari segala sakit penyakit, karena Dia Jehovah Rafa, Tuhan menyembuh kita. Katakan amin. Tuhan mau kita bebas dari sakit hati, pahit hati yang menyebabkan empedu kita, hati kita mungkin nggak bersih. Saudara, saya belajar dari burung merpati. Kenapa Tuhan selalu pakai burung merpati? Cerita demi cerita, ternyata burung merpati itu nggak punya empedu, nggak bisa menyimpan kepahitan. Makanya dia selalu dipakai jadi istilah dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bebas dari segala ikatan. Karena apa? Dia sudah mati di kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, it is finished, sudah selesai. Jadi ikatan apapun yang dalam hidup kita, Tuhan mau kita bebas, kita freedom. Karena darah Yesus, kematiannya di kayu salib, sudah membuat kita berkata, it is finished, sudah selesai. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada orang yang terikat dengan banyak dosa, bawalah ke salib, bawalah ke Kristus, karena hanya Kristus yang bisa membebaskan kita. Saya masih ingat 15 tahun yang lalu, waktu kita melayani dan rintis gereja di Philadelphia, ada seorang bapak yang datang sama saya. Pastor Benny, ini rokok terakhir saya. Saya nggak mau merokok setelah ini, pokoknya ini terakhir.
dia taruh, siap pukulkan ke bawah, dia injak, dia terakhir. Masih kurang mantap, seperti tembok Yeriko dikelilingi 7 kali. Terakhir. Lepas. Berarti 3-4 bulan kemudian saya lihat, mana kok nggak ibadah lagi? Kemana kok nggak ke gereja lagi? Ya itu loh Pak, saya malu mau ngomong. Saya nggak bisa bebas Pak, saya merokok lagi. Saya bilang sama gini, kok dengan kekuatan kita nggak bisa. Hanya salib Kristus yang bisa membebaskan kita. Jadi gini saudara-saudara, waktu saudara pingin kembali ke masa lalu, keterikatan ini, segera berdoa, darah Yesus, salib Kristus yang menyembuhkanku. Karena bukan dengan kekuatan kita bisa, tetapi dengan darah Yesus yang sudah tersalib bagi kita menjadi bebas dan menang dari segala dosa. Saya nggak mau, Tuhan juga nggak mau kita terikat dengan apapun juga. Tuhan mau kita bebas mengasihi. Seperti Israel loh, waktu dicekam, dicengkram, diperbudak di Mesir, mereka nggak bisa nyembah Tuhan, mereka nggak bisa bebas, mereka terkekang, mereka diatur sama Fir'aun. Berapa banyak sekarang orang diatur dengan drug, diatur dengan hutang, diatur dengan segala, diatur dengan hidupnya nggak bebas. I don't want to have those kind of life. Saya mau kita bebas karena Tuhan sudah memberikan kebebasan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, bilang engkau bebas bersama dengan Tuhan. Siapa mau hidup bebas dalam kasih karunia Tuhan? Ambilkan tangan. Ya, jangan sampai hidup kita diperbudak oleh apapun. No. Kita hidup bebas karena Tuhan mau kita diselamatkan dan dibebaskan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Tuhan mau pakai kita umatnya. Itu rencananya. Yang pertama rencana Tuhan yaitu kita harus diselamatkan, kita dibebaskan. Yang kedua, saudara, Tuhan mau pakai hidup kita. Waktu Tuhan memberikan air bah, terjadi air bah, siapa yang diselamatkan? Siapa yang dipakai? Dia pakai Nuh. Waktu Israel dibebaskan dari Mesir, siapa yang dipakai Tuhan? Dia pakai Musa. Waktu Israel ditantang Goliat, semua ketakutan, siapa yang dipakai Tuhan? Dia pakai Daud. Waktu Israel dan Mesir sedang dalam kelaparan, mereka bingung siapa yang Tuhan pakai untuk menyediakan gandum, dia pakai Yusuf. Waktu ada dalam perbudakan di Babel, siapa yang Tuhan pakai? Dia pakai Daniel. Waktu orang-orang Yunani mau menerima keselamatan, siapa yang dipakai orang-orang Yunani terikat dosa? Tuhan pakai Paulus, Tuhan pakai Nuh, Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai Daud, dia pakai Yusuf, dia pakai Daniel, Tuhan pakai Paulus untuk selamatkan umatnya dan bebaskan umatnya dari segala belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai hidup kita, dan hidup kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita diberkati untuk jadi berkat. Saudara, gak ada sukacita yang lebih lagi selain kita dipakai Tuhan untuk melakukan dan menggenapi rencananya. Sekali lagi, kalau kita ada di kota ini, Philadelphia. Eriko udah ke Center City belum? Oke, ya nanti minta tolong Cik Kristi dilewatin Center City ini, Center City-nya Philadelphia. Ngapain sih kita ada di sini? Lah bahkan saya ngadu nasib Pak. Kan di Indonesia habis-habisan, ya udahlah. Temanku ngomong, ayo ke villa, banyak orang villa di sono, pabriknya rame. Ya wes, berangkatlah ke villa. Saudara, waktu saya naik pesawat, saya renungkan, udah 20 jam gak nyampe Chicago, delay, total semua itu saudara, dari Philadelphia ke Jakarta ke Kencong, Jember, Jawa Timur, itu 42 jam. Saudara pernah tanya, ngapain aku di sini? Ngapain? Saya maaf, ngapain aku tengah malam ada di Exxon Miller? Tuh, guyu. Ayo pakai. Ngapain aku tengah malam ada di Sunoko? Kok nggak Sunarto aja gitu ya? Ngapain? Pernah tanya nggak? Saya masih ingat waktu pertama kali saya ada di Philadelphia, kan belum punya jemaat.
Saya ngetemnya di health center, saudara. Dari pagi sampai sore saya nerjemahkan orang. Pokoknya setiap ketemu orang tak terjemahin. Sehari bisa nerjemahin 5-7 orang. Wih, sakit ini sakit kok. Akhirnya, Pak B ini punya gereja nggak? Punya, belum. Ayo cuy, kita datang. Akhirnya datang salah. Ngapain sih kita ada di sini? Ngapain kita ada di Broad Street sama Snyder? Soalnya Indonesia tuh indah loh. Pernah ke Bali, pernah ke Kalimantan, pernah ke mana? Jakarta makannya hoce-hoce. Dan kita dekat dengan saudara. Ada apa-apa kita butuh, boleh ke saudara sana, kita ada kekurangan kok. Indonesia sekarang presidennya bagus, Ciamik, Jokowi namanya. Ya, kalau yang bagus ada PIT, ada kelapa gading, makanya. Tapi pertanyaan, kenapa kita di sini? Istri saya tuh 3 minggu kemarin, dia pulang minggu ke-20. Ngapain kamu suka Philadelphia? Kenapa? Gitu. Why we are here? Saudara pernah tanya enggak? Saya refleksi. Why we are here? Ngotot, bangun pagi-pagi. Di Pendawa jam 5 kalau winter. Kok gak teko-teko jemputannya mana gitu. Sampai ada orang bule ngomong, why you are here? Bali itu beautiful. Why you are in Philadelphia? Ngekos di kamar kecil gitu, kerja ngapain di sini? Nggak tahu sih ya. Bisa tahu ya, kita semua butuh uang sih, saya tahu. Tapi is that all? Cuma kita kejar uang? Halo? Apa kita di sini dengan segenap jiwa raga kekuatan kita cuma ngejar, maaf kata-katanya, si botak, uang. Is that all? Saudara, apakah hidup ini kita cuma ngejar uang? Dapat overtime? Is that all? Alangkah tragisnya kalau kita hidup cuma yang kita pikirkan uang. Bukankah kita punya keluarga, bukankah kita punya anak, bukankah kita punya masa depan, yang terlebih lagi, bukankah Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita? Do not miss the planning of God in your life. Do not miss kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup. Bukan apa? Waktu kita hidup di dunia ini, Yeremia berkata, waktu engkau dalam kandungan ibumu, aku sudah punya rencana yang indah dalam hidupmu. Dan berapa banyak orang yang percaya miss the planning of God, nggak ngerti rencana Tuhan. Ditanya, gimana tujuanmu? Yang bos Pak, gelondong pokoknya. Gelondong nanti cik, pokoknya gelondong wes. Bukankah Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng-iseng? Dia punya rencana. Saudara, Tuhan mau berkati saudara di kota ini untuk jadi berkat. Katakan amin. Firman Tuhan berkata begini, berdoalah, usahakanlah kesejahteraan kota di mana saudara berada. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Satu yang saya mau sharing buat saudara. Tuhan mau kita ada di sini untuk jadi berkat buat sekeliling kita. Aduh Pak, kok terlalu besar, Inggrisku aja little si I can, gimana bisa jadi berkat? Pertama gini, di sini, di kota ini perlu ada orang yang berdoa. Sebab waktu Tuhan berdoa, waktu kita berdoa, Tuhan jawab doa kita dan Tuhan memberkati kota kita. Yang setuju katakan amin. Dia tanya, dia gini bilang sama Daniel, ngapain Daniel kamu ada di sana? Haleluya, di Babel. Dia berkata bahwa Tuhan mau kita berdoa, pray for this city. Saudara, maaf ya, kita hidup dari kota mana? Siapa yang hidup di Philadelphia, yang luar Philadelphia nggak apa-apa sih. Saudara, kita makan dari kota ini. Kita minum dari air di kota ini. Kita hidup, kita tinggal di kota ini. Jangan sampai kita nggak pernah berdoa untuk kota ini. Katakan amin. Mari kita berdoa untuk kita. Saya masih ingat waktu tahun 2005-2006 saya ke sini. Di daerah Morris, sekitar 10 kali penembakan setiap minggu. 10 shooting every week. Tapi kita bersyukur sekarang orang-orang Indonesia masuk di kota ini, di South Philly berdoa, rumah-rumah yang kosong dibeli. Turun sih, sekarang antara 2-3 shooting every week. Turun 70%. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya lihat rumah-rumah di Richter ini sekarang yang beli orang-orang Asia, seorang kerja. Kalau dulu isinya cuma tempat-tempat orang ngedrak dan sebagainya.
Jadi Tuhan tolong sekarang mulai lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saudara ingat di Southville High School dulu, itu high school saya Google, high school nomor 8 di seluruh Amerika. Yang paling dangerous, saudara. Karena setiap pagi 30 sampai 40 polis yang menjaga. Tapi jujur, 5 tahun terakhir it's been so quiet. Tidak ada violence dan sebagainya. Karena saya percaya orang Indonesia di kota ini mau berdoa untuk Philadelphia dan South Philadelphia, dan doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara mau berdoa untuk Philadelphia? Karena kalau Philadelphia diberkati, saudara juga diberkati. Kalau Philadelphia aman, anak-anakmu yang aman. Saudara nggak perlu takut mereka berangkat sekolah. Titip ya, selipkan doa saudara untuk kota ini. Saudara, Philadelphia sempat mau bangkrut karena kotanya udah nggak bisa manage, bank korupsi. Tapi waktu kita berdoa, saya percaya di sini masih ada orang-orang yang benar. Waktu kita sekarang naik lagi ekonominya, ya minimum wage-nya juga naik lagi. Dan saya melihat banyak orang-orang Asia, terutama orang Indonesia, sekarang mereka mulai diberkati, keluarganya diberkati. Maaf ya, saya jujur aja, nggak apa-apa ya ngomong. 2005-2006 saya masuk sini. Nggak ada satupun jemaat kita yang punya legal status. Dari 70 itu 60%, 80% semua masih gula gulita, saudara. Nggak ada yang punya mobil. 1-2 tahun tuh kalau kita retret, Pak Benny jemput pakai big van, ngorok-ngorok 3 kali 4 kali kita pinjam, nggak ada yang punya mobil. Puji Tuhan, pagi hari ini semua punya mobil dan datang ke sini, at least nggak semuanya, tapi yang belum punya sebentar lagi pasti punya mobil. Amin. Semua bisa katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dan saya lihat udah ada yang punya paspor Amerika, udah punya green card dan sebagainya. Saya bersyukur karena apa? Berarti kita tambah baik lagi. Nah, saudara, jadi kontribusi sekarang ya. Kemarin kami pergi ke LA, saya kaget, saudara. Di TSA yang bagian keamanan di airport Philadelphia, wong Indonesia, saudara. Waduh, Pak Benny mau kemana? Cepat-cepat masuk. TSA-nya langsung bablas, saudara. Kenapa? Orang Indonesia, coba dulu. Orang ini jujur loh, orang Indonesia jalan di jalan ketemu polisi lari, saudara. Lari, saking takut, ditakut-takuti zamannya Soeharto kan. Polisinya kejar, dikira dia nyuri atau apa, ketemu, saudara. Ai ketemu polisi aja ketakutan, saudara-saudara. Saya cerita aja. I've been here 16 years, so I know what's going on. Saya udah ngerti. Nah, sekarang security-nya orang Indonesia. Aduh, begitu lolos cepat-cepat. Saya duduk siapin barang di airport. Tiba-tiba saya, Shalom Pak Benny. Wah, saya kaget. Ternyata ada itu restoran itu Jepang di airport. Semua yang kerja di sini wong Indonesia, saudara. Pak Benny mau air, Pak Benny mau makan, Pak Benny silakan dikasih makan gratis. Saya ngomong sama istri, dulu boro-boro masuk airport, sekarang semua di airport nih banyak orang-orang Indonesia. Saya percaya Tuhan mau kita membawa dampak yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dulu yang antri makanan orang Indonesia, tapi sekarang orang Indonesia yang bagi-bagi makanan. Haleluya. Jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana yang indah. Michael Natters bahkan pernah Jim Kennedy bilang, suatu saat, one day, Mayor of Philadelphia itu dari orang Indonesia. Kok nggak amin? Loh, amennya nggak nyampe. Mayornya aja ngomong, kok kita sendiri orang Indonesia yang lemes. Amin. Anak-anak kita nanti yang punya pabrik, anak-anak kita yang jadi lawyer, anak-anak kita berapa banyak? Seperti Ireland, 4 anaknya semua US Army, semua susah. Mungkin the first generation susah, tapi the second generation akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat kota ini. Karena rencana Tuhan yang luar biasa. Brian nanti akan jadi pemimpin di Philadelphia. Haleluya. Jesslyn nanti, anak-anak kita, Angel semua. Kita dulu susah datang the first generation, tapi kita percaya the second generation akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat orang-orang Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Termasuk Grisel yang baru lahir. Saya percaya Tuhan mau kita dipakai Tuhan di kota ini untuk jadi berkat. Pray for America, pray for Philadelphia, pray
Saat ada kasih karunia berkatnya Tuhan, maka kita akan dimampukan. Saya selesai ini 5 menit. Saudara, kenapa keluarga Nuh ditolong Tuhan? Karena mereka taat dalam kehendak Tuhan. Waktu Daud juga taat, maka Goliat dikalahkan. Waktu Yunus gak taat, dia dilempar ke perutnya ikan. Dan waktu dia bertobat, dia kembali ke Niniwe. Niniwe diselamatkan. Saudara, Nuh, Yunus, Daud diberkati dan mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan waktu mereka ikut rencana Tuhan. Saya berdoa hari ini supaya saudara mau bertanya dalam hidupmu, apakah aku sudah genapi rencana Tuhan ya? Apakah aku di sini itu dalam kehendak Tuhan ya? Apakah aku di sini itu seturut dengan kehendak Tuhan ya? Saudara doa supaya apa? Waktu kita jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti Nuh, mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Semua dunia waktu itu digoncangkan, dihabiskan, disapu bersih dengan air bah. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia karena firman Tuhan berkata dia melakukan segala sesuatu tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu kita taat, saudara, Nuh diselamatkan, saudara juga akan diselamatkan. Dari inflasi diselamatkan, dari krisis ekonomi kita diselamatkan karena kita ikut kehendak Tuhan. Yang kedua, Yunus, waktu dia pergi ke Niniwe, dia harusnya pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Kita berkata, dia dimasukkan ke perut ikan waktu dia bertobat. Akhirnya Tuhan memakai Yunus dengan luar biasa untuk membawa KKR yang ada di Niniwe. Daud terakhir akhirnya menang, mengalahkan Goliat. Karena apa? Karena dia melakukan kehendak Tuhan. Izinkan saya sharing foto ini dan saya akan tutup. Grace, kita nyanyi Mataku Tertuju Padamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya punya teman namanya Pastor Endit. Ya, Endit. Namanya Endit Jakaria. Saya sharing ini, semoga bisa gambarnya. Tunggu saudara-saudara. Kelihatan? Nggak ada ya? Bisa Chris? Let me try again. Ya, yes, oke. Saya sharing ini aja, terakhir. Saya punya teman namanya Pastor Endit Jakaria. 22 tahun yang lalu kami sama-sama jadi full timer di GPI di Yogyakarta. Gaji kami cuma 400.000, bukan dolar, rupiah. Jo kan pernah tinggal di Jogja, sego saduan 250 ya 250. Ini Jo itu kalau makan, Pak saya makan sego saduan, sego kucing namanya, kecil-kecil kayak kucing, habis 4 ya. Iya gitu juga, murah. Jadi lumayan 400.000 itu bisa hidup. Di satu ibadah yang besar gitu, Pastor Endit, gereja Tuhan di sana dapat inspirasi persatuan untuk dia dikirim ke Korea, ke Daegu, Korea. Dan oleh kemurahan Tuhan saya dikirim ke Amerika. Kami misionari pertama dari gereja Jogja. Gereja nggak punya banyak duit, pokoknya berangkat saja. Pastor Endit gak iso ngomong Korea, aku gak iso ngomong Inggris. Duitnya nggak ono semua. Terus nekat aja udah berangkat. Kan zaman dulu mana-mana Tuhan panggil, biar sonder gaji, bukan sonder gaji, biar nggak ada gaji selalu manis. Wah, berangkat. Pastor Andy sampai di Korea bingung, gak iso ngomong Korea, gelap imigrasinya. Sama juga saya sampai di Iowa di tengah kebun jagung, saya bingung Inggris, gak iso. Kerja nyuci piring di restoran Thailand sambil sekolah. Gajiku limosin 5,5. Susah. Sambil nyuci piring nangis. Ngapain aku di sini Tuhan? Ngapain? Kalau di Jakarta, di Indonesia, bisa khotbah keliling. Ngapain nyuci piring? Hari Kamis tuh bisa nyuci piring 300 piring, saudara. Sampai aku basah kuyup kena cuci sekalian saking semangat, saudara. Saya SMS Pastor, gimana Korea? Bodoh, aku susah di sini. Gak ngerti nih ngapain ke sini.
Gak tahu Tuhan. Gak iso ngomong Korea, gak iso. Tapi satu hal yang kami tahu berdoa, kami ikut rencana Tuhan. Kadang gak ngerti kami diutus Tuhan. Setelah masa berlalu saya dapat green card. Dia juga dapat surat gereja bertumbuh GBI Kim Korea. Kalau saya ikut di EPT, mereka praise and worship luar biasa. Kami di sini ada Nations Worship. Saudara, orang yang ikut kehendak Tuhan, Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan kasih istri pasangan yang terbaik bagi kami. Dan saya sadar Tuhan kasih saya Lia untuk terus mendukung pelayanan. Haleluya. Nah ini istrinya Pastor Endit. Namanya Pastor Widya, dia main musik lulusan ISI dan ternyata tamannya Lia juga, ya, dulu melayani di Jogja. Pastor Edith punya istri kayak wajahnya orang Korea, bisa ngomong Korea, padahal dia Chinese Jogja, saudara. Main musik, dan sekarang dia dipakai di Korea luar biasa. Dan Tuhan kasih bonus, saya juga dapat istri. Kemarin kami pulang, yang menarik kami nggak pernah janjian. Setelah 21 tahun nggak ketemu, akhirnya kami ketemu. Dan waktu saya mau berangkat ke Amerika, Pastor Endit mau ke Korea. Kami berdua ternyata jadwalnya sama, jam 9 malam. Di CKG, Bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta. Dan kami ketemu, reuni, pelukan, nangis. Sekarang kami nggak sendiri, single. Kami punya anak-anak misi yang Tuhan titipin sama kami. Mereka anak-anak misionaris. Papanya dan mamanya dikirim ke bangsa-bangsa. Dan kami punya cuma taat saja akan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kami bersuka cita kemarin kami semua kumpul. Kami berdoa sebelum kami kembali ke ladang misi di mana Tuhan kirim kami. Sekarang kami nggak berangkat sendiri, tapi kami berangkat bersama dengan keluarga dan anak-anak yang luar biasa yang Tuhan titipkan. Intinya gini, mesti ini pantai harus ada ini nih ya. Kalau kita ikut kehendak Tuhan itu endingnya harus. Kalau kita ikut kehendak Tuhan, Tuhan pasti seperti tadi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, ku cinta. Kadang susah, kadang penuh air mata, kadang lapar, kadang gak punya uang, kadang ada tantangan, tapi Tuhan gak pernah tinggalin kita, asalkan kita dalam kehendak Tuhan. Kunci saya hari ini simple aja, saya simpulkan. Pastikan saudara dalam kehendak Tuhan, ikut kehendak Tuhan. Jangan, wah aku lebih pintar, wis. Caraku sendiri, jalanku sendiri, hidupku sendiri. Saudara, jangan jadi Tuhan atas hidupmu. Ada Tuhan yang dahsyat, yang sayang buat saudara dan saya. Ikut rencananya, ikut kehendaknya, taat, maka hidupmu akan diberkati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Itu kalau di base di Indonesia begini, jangan mengeluarkan anggota badan karena apa? Resiko ditanggung sama apa? Penumpang. Tuhan udah kasih kita yang terbaik, rancangan kita yang terbaik, kasih berkat yang terbaik. Tapi sayang, manusia kadang egois dan sombong, ikut rencananya sendiri. Aku nggak peduli. Udah Tuhan bilang, ayo melayani, ayo taat, ayo hidup. Nggak peduli aku. Saudara, jangan sampai kita keluar dari rencana Tuhan, sebab rencananya indah. Tuhan selalu menolongku. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Yes Lord. Selalu menjaga. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, katakan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Ini
nyanyian lagu kami, cinta kami, Tuhan selalu, Tuhan selalu. Orang-orang yang setia gak akan ditinggalkan Tuhan, saudara. Orang-orang yang dalam kehendak Tuhan, dia tidak akan ditinggalkan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Yunus pernah salah waktu Tuhan bicara pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Karena menurut Yunus, Tarsis kayaknya lebih ciamik. Tarsis kayaknya lebih hebat. Nggak mau ah. Karena mungkin di Niniwe susah. Dia milih pergi ke Tarsis. Saudara, sampai di Tarsis dia diadu-adu di perutnya ikan. Saudara, dia dimakan ikan. Tapi puji Tuhan dia bertobat. Dan akhirnya Tuhan membawa kepada planning yang sempurna, yaitu dia jadi berkat di Niniwe. Saya nggak tahu kalau saudara mungkin merasa I'm going too far, I went too far. Come back. Kembali ke Tuhan, kembali ke rencananya. Saudara akan melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti hidupmu. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. I hope you learn something today. Mungkin saudara tanya, Pak Beni pernah salah nggak? Pernah, sering. Waktu lulus sekolah Alkitab, saya pikir, melayani di Jakarta enak. Ya gerejanya gede-gede, saya diajak teman saya melayani di Jakarta. Ada pemimpin kami namanya Pak Johan Hantoyo, itu punya simfoni musik. Saya terlibat di sana, saudara. Saya pingin terlibat. Sampai di Jakarta, ternyata nggak disuruh apa-apa. Cuma disuruh ngantor ya, duduk di kursi. Dari pagi sampai malam saya bingung, saudara. Saudara, Tuhan nggak sabar. Akhirnya saya bertobat. Setelah bertobat, ini cerita. Saya dikirim ke Jogja, melayani di gereja Jogja. Pendeta saya diundang khotbah ke Singapura. Saya diutus ke Medan ganti India khotbah. Sampai di Medan saya ketemu ada seorang pengusaha minyak kelapa sawit, Wilmar. Lalu dia punya perusahaan terbesar kelapa sawit di Sumatera. Dan akhirnya dia mengutus saya untuk bisa sekolah, ambil S1, S2 di Amerika. Semua karena kebaikan Tuhan. Karena saya bertobat. Coba kalau saya motor di Jakarta. Tapi karena saya pergi ke Jogja berserah, akhirnya Tuhan ketemukan saya dengan sponsor. Dan saya bisa ada di sini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya pernah salah. Tapi waktu kita salah, nggak ngerti, nggak jalan sesuai destiny Tuhan, cepat kembali. Dan Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Salam kanan kiri, kehendak Tuhan dahsyat dalam hidup. Rencana Tuhan dahsyat. Rencana Tuhan yang baru datang, ya. Cik Nelly semua datang, Joe semua. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Kenapa kita ada di Amerika? Don't be afraid. Tuhan akan tolong kita, asalkan kita mau ikut. Mari semua kita angkat tangan kita, terima berkatnya Tuhan. Bangkit berdiri saudara. Kalau saudara diterima berkat Tuhan, katakan amin dengan yakin. Diberkati keluargamu, amin. Diberkati kesehatanmu, amin. Diberkati pekerjaanmu, amin. Minggu ini aku berdoa tidak ada yang stay home, semua steady, diberkati, tidak ada yang kurang. Tuhan mencukupi, bahkan memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Amin. Amin. Kami bersyukur, kami adalah orang-orang yang dipilih, diutus Tuhan untuk ada di kota ini, supaya anak cucu kami jadi berkat. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami yang di onsite, yang juga online di Zoom. Tuhan memberkati berlimpah-limpah-limpah. Dalam nama Yesus yang percaya bersama katakan amin. God bless you.